Dan juga personalization itu penting sekali. Risk management, competitive advantage yang bisa kita dapat dengan menggunakan AI. Di sini adalah opportunity-nya. Tapi tentunya challenge-nya juga tidak kurang. Yang kita ketahui dalam AI itu harus ada data, jadi data quality dan availability itu penting. Dan tentu cost of implementation itu juga menjadi sesuatu yang menahan atau memblok AI untuk diimplementasi. Jadi ini tidak murah ya, soal cost of implementation. Terus perubahan manajemen yang harus terjadi, karena pada umumnya kita dalam comfort zone ini tidak mudah untuk berubah. Ini harus ada suatu keyakinan, kekuatan untuk merubah, karena kemajuan itu akan maju terus, baik kita rubah atau tidak. Negara-negara lain akan maju dan mudah-mudahan kita Indonesia juga tidak kalah. Lanjut, ada ethical dan legal concern yang harus kita perhatikan. Terus interpretasi yang dari AI itu kan sebenarnya AI itu algoritma, dan algoritma ini harus bisa diinterpretasi dengan baik, tapi kadang-kadang bisa terjadi suatu kesalahan yang tentu kita sebagai manusia harus selalu sadar bahwa apakah yang disampaikan oleh AI ini masuk di akal atau tidak. Next adalah security, dan tentu jangan sampai kita karena AI itu membantu atau sangat membantu, akhirnya kita lebih pasif dengan menerima begitu saja tanpa ada checking apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidak benar. Kita harus jaga itu, jangan sampai itu terjadi. Nah, sekarang aplikasinya kami gunakan dalam restorasi dari Sungai Citarum ini. Nah, kembali lagi opportunity apa, challenge-nya apa dalam implementasi AI di bidang restoring the Citarum watershed. Kalau kita tahu Citarum itu Citarum itu ada 7 spring, 7 mata air yang berkumpul di situ Cisanti di Tarumajaya atau kilometer 0. Dan dari sini barulah mengalir ke Citarum. Nah, kami sudah mempersiapkan proses di mana di sungai ini kan aliran sungai ya, dan ini kebetulan yang diambil hanya di hulu, jadi ini Laut Jawa di atas. Informasi yang kami dapatkan dari sungai dengan memasukkan sensor ke dalam sungai secara langsung, misalnya sensor tentang water quality, tentang flow sensor, level sensor, algi, dan sebagainya, itu semua dimasukkan ke dalam sungai. Jadi titik-titik ini hanya diketahui oleh koordinat GPS, posisi dari alat ini, dan alat-alat ini akan mengirimkan sinyal mengenai datanya. Misalnya sensor untuk pH itu akan mengirim pH data, dan itu akan diterima oleh antena kecil yang dekat sungai, dan itu dikirim ke cloud sehingga ke satu aplikasi yang kami buat melalui komputer dan sebagainya. Ya, jadi ini bisa ditanam di seluruh sungai dari hulu sampai ke hilir. Nah, konsepnya adalah ini misalnya biologi sensor, ini water sensor, chemical sensor, optical sensor, flow sensor, dan sebagainya. Tentu akan lebih banyak lagi, tapi semua itu akan di-connect ke Internet of Things. Nah, dari Internet of Things baru kita masukkan informasi ke dalam blockchain. Nah, kenapa kita masukkan dalam blockchain? Apa itu blockchain? Blockchain adalah buku besar yang terdistributed dan juga tidak bisa dimanipulasi. Jadi begitu kita tulis di dalam blockchain ini, datanya itu tidak bisa lagi dimanipulasi dan tentunya dapat dipercaya. Dan data ini nantinya diolah oleh artificial intelligence.
Ini di dalam artificial intelligence ini kita menggunakan NLP dan DL. Apa itu NLP? NLP adalah natural language processing, di mana suara manusia bisa di understand oleh si sistem, apa yang dibaca juga bisa dimengertikan oleh si sistem, dan ini levelnya di NLP. Jadi interface antara manusia dan device atau AI. Nah, setelah informasi ini didapat, maka next adalah diproses dengan deep learning. Jadi deep learning itu adalah satu engine di mana dia tuh belajar dari data yang diberikan. Ya, nanti saya cerita lebih detail mengenai prosesnya. Nah, setelah Internet of Things, blockchain, dan AI, tentu harus ada penampilan. Seperti mobil, ada engine, ada macam-macam, tapi kan ada dashboard. Nah, dashboard itu adalah enterprise portal. Nah, ini adalah dashboard kita untuk melihat dalamnya itu apa. Dan konsepnya kami menggunakan sistem ini independen yang disebut DAO. DAO itu adalah Distributed Autonomous Organization. Jadi ini kayak mesin dispenser yang dimasukin program atau yang disebut juga smart contract yang otomatis tahu apa yang harus dilakukan secara independen atau autonomous, ya. Jadi semua sensor akan di link ke Internet of Things, direkod datanya ke blockchain, dianalisa oleh AI dan ditayangkan oleh portal ini. Dan semua itu diatur oleh yang disebut smart contract yang diimplementasi di DAO ini. Nanti kita ngomong Eco Village Pathway, ini adalah curhat atau satu program untuk mengisi cerita-cerita dari masyarakat. Nanti saya juga ceritakan kenapa kita perlu ini. Bukan, ini ada Eco Village Pathway adalah program untuk membangun satu desa untuk menjadi eco. Nanti saya cerita lebih detail apa yang dimaksud eco atau Eco Village. Nah, untuk menganalisa sesuatu, ini adalah program curhat yang kami buat bagi masyarakat desa agar kami mengetahui keadaan desa itu bagaimana. Ya, nanti saya juga cerita lebih detail. Nah, jadi sebetulnya idenya di sini adalah kita tuh jangan air yang sudah jernih, mata air yang dari pegunungan itu atau dari Tarumajaya atau kilometer 0 itu jangan dipakai untuk dorong sampah sampai ke sungai, sampai ke laut. Kalau aqua bisa mewah bisa kaya hanya dengan air itu, kita yang sudah ada mata air harus juga bisa uh, uh, apa menjual air ini. Cara menjualnya bagaimana? Yaitu konsepnya adalah kita membedakan setiap desa, mereka ada otoriti sendiri. Garis putih ini adalah perbatasan antara satu desa dengan desa yang lain. Nah, disinilah kami akan memasang sensor-sensor ini untuk menganalisa air yang dikirim dari kilometer 0 itu adalah betul-betul jernih dan layak diminum. Ya, bila hal itu terjadi, maka DAO yang tadi disebut DAO itu atau Distributed Autonomous Application itu akan mengambil account dari desa hilir, memasukkan dana ke account desa hulu. Itu adalah dia harus bayar karena air ini adalah air jernih, air bersih yang layak minum karena langsung dari mata air. Jadi dengan kata lain, untuk beli aqua itu mungkin katakan $10, katakan. Tapi kalau kita membayar air ini yang juga tidak kalah dengan aqua, itu mungkin hanya $1 karena semua tuh tidak perlu diangkut, tidak perlu diproses, langsung keluar dari bumi atau dari alam. Ya, nah jadi ini yang kami bayangkan bahwa di setiap desa itu nanti akan harus atau bukan akan lagi harus membayar sejumlah uang ke desa hulu. Nah, disinilah apa yang kita sebut orang-orang hanya dengan menjaga dia tidak perlu produksi air seperti aqua, perusahaan aqua,
hanya menjaga air itu, mereka akan mendapat yang disebut passive income. Nah, kalau air ini bersih, kita tidak saja mendapat air minum, tapi tentu ikan, kepiting, udang yang di sungai itu akan kembali lagi. Jadi masyarakat di Das Citarum itu akan mendapat apa yang disebut yang makanan dan sebagainya. Ya, mungkin saya pakai laser point supaya lebih jelas. Ya, ini konsep yang sedang kami terapkan. Oh, nggak bisa ya, sebentar. Oke. Nah, untuk hal ini sebaiknya kita tuh menjaga, kan kalau kita perlu air, air itu selalu datangnya dari pohon. Kenapa dari pohon? Karena hujan yang diturunkan dari langit itu bisa diserap ke dalam bumi melalui akar, melalui pohon ini, sehingga di hutan-hutan kita, kalau pohonnya tidak ditebang, airnya itu akan mengalir yang kita dapat yang disebut mata air. Itu mulanya tuh pada umumnya tuh dari pohon, dan ini pohon tuh bisa ribuan tahun. Kalau bisa jangan dipotong. So, instead of potong pohon yang besar ini, 30 tahun pohon juga udah sangat-sangat sayang untuk dipotong. Maka sebaiknya gunakanlah bambu. Bambu tahun pertama tuh ini manusia setinggi ini, tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun keempat sudah jauh lebih tinggi dari manusia, dan ini sudah tahun 4, 5 tuh sudah cukup untuk dipanen. Jadi bambu itu bisa digunakan untuk segala macam keperluan manusia, pada umumnya sudah cukup. Ya. Nah, jadi the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Jadi jangan lupa kita tanam pohon ini. Nah, kenapa bambu? Ini terbukti dari 10 negara, dari China, Colombia, Ghana, India, dan sebagainya. Mereka membuktikan bahwa kalau menanam bambu, pada 20 tahun, air tanah permukaan akan naik 10 meter dalam 20 tahun. Dengan kata lain, daerah yang ditanam bambu, sekitar daerah yang ditanam bambu itu akan menjadi hijau. Dan water runoff, jadi air yang mengalir langsung setelah hujan, itu atau mengakibatkan banjir bandang dan sebagainya, itu diserap 25%. Runoff-nya cuma 25%. 70% masuk. Demikian juga karena dia akarnya kuat, reduce soil erosion, ya. Dan ini sangat penting sekali untuk kita sadari bahwa hanya dengan bambu kita bisa mendapat kehidupan yang cukup baik. Nah, ini contoh di Afrika, ada satu perusahaan yang menggunakan bambu dibuat seperti ini, terus ditutup dengan anyaman tertentu yang melapisi si bambu ini, karena bila ini ditaruh di tempat terbuka, pagi-pagi itu air berkumpul, kayak kita lihat air di rumput, dan itu menetes. Tetesan itu dikumpulkan dalam satu kendi, di mana dalam satu hari itu bisa dapat 26 galon atau kira-kira 100 liter. Tapi kan ini kan perlu kerja dan memerlukan ongkos seharga $1.000 untuk install. Dan saya pikir ini tuh di Indonesia kita nggak perlu. Kita tanam bambu saya cukup, fungsinya persis sama. Tingginya nggak beda, daunnya itu adalah seperti net ini, dan airnya pagi-pagi di daun bambu itu juga menetes. Airnya itulah yang membuat air atau mata air terjadi di daerah-daerah di mana ada pohon bambu. Ya. Nah, kalau kita membudidaya bambu, itu ekonomi benefitnya sangat-sangat besar. Job creation, value added product, ekspor potensial. Ini saja membuat ekonomi dari satu desa itu akan sangat baik. Belum lagi environmentalnya benefit, karena bambu itu grow-nya, tumbuh itu sangat-sangat cepat. Ada jenis bambu yang tumbuh dalam 1 meter sehari. Oleh karena itu, bambu memerlukan CO2 yang cukup besar,
Jadi CO2 diambil untuk untuk pertumbuhan si bambu ini dan mengeluarkan O2. Itulah kenapa kalau kita jalan-jalan di hutan bambu terasa segar karena O2 itu. Nah, social benefitnya tentu ada ya, community development, skill development, bisa dibikin angklung, bisa bikin suling dan sebagainya, dan malah ada cultural benefit ya, traditional practice, innovation dan sebagainya. Dan inilah yang apa? Saya pikir bambu adalah sesuatu yang akan membangun desa dengan baik. Nah, ini sebagai contoh, dengan adanya COVID, sebetulnya kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena dengan adanya COVID, kita tidak kita tidak perlu lagi bekerja di perusahaan, di kantor. Kita bisa kerja di rumah. Nah, daripada mereka kerja di rumah tetap facing menghadap empat tembok, lebih baik ke Indonesia. Di desa-desa kalau kita bangun saung-saung bambu seperti ini, yang perlu dapat wifi, mereka bisa kerja di sini. Ya, jadi mudah-mudahan kantor masa depan adalah kantor-kantor bambu di desa-desa. Udara bagus, makanannya enak, mau apa lagi ya. Dan bisa kerja di situ. Nah, tentunya pada umumnya di desa-desa juga ada aliran sungai yang kadang-kadang cukup besar. Dan aliran sungai ini bisa digunakan untuk hydropower. Sebagai ini contohnya. Nah, ini saya mungkin kasih contoh ya, mudah-mudahan bisa di-share atau coba bisa nggak ya di-share, nggak tahu, nggak yakin. Sebentar. Uh, atau coba ya. Ini kelihatan. Oh, kelihatan, kelihatan. Oke, nah di sini adalah sebentar suaranya nggak keluar ya kelihatannya. Bagaimana bisa kedengaran? Belum terdengar, Pak. Oh, suara saya menggema ya katanya. Lanjut Pak, lanjut. Hah? Apa monitor aja ini? Monitor orang message. Ini, nah ini adalah cara-cara bagaimana kita apa ya, merubah arusan sungai menjadi lingkaran seperti ini untuk dijadikan sebagai listrik. Ya, saya rasa mungkin cukup ini. Saya tidak teruskan. Eh, Oke, jadi idenya adalah arus sungai itu dibelokkan ke 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 sini, diputar, dipasang turbin, airnya dibuang lagi, dan turbin ini bisa dipakai untuk listrik. Ya, nah coba lihat ini bambu indah kan? Ini kalau saya tidak salah itu 8 meter kira-kira tingginya. Nah jadi apa? Cukup cukup indah dan cukup cukup baik. Sebentar, ada message suara bisa kedengaran tapi topik paparannya kok soal lingkungan dan bambu. Oke, nanti diarah ke sana sebentar ya. Oke, nah ini adalah sistem bambu yang rumah bambu. Ini saya cepat aja ya soal ini ya. Oke, jadi serumpun bambu sejuta makna, serumpun bambu sejuta manfaat dan sebagainya diutarakan oleh Pak Janika. Nah, kembali lagi yang disebut eco-village itu adalah kita berusaha mengarah ke circular ekonomi, bukan linear ekonomi. Kenapa? Karena linear ekonomi itu semua tuh dibuat akhirnya apa menjadi sampah. Sedangkan kalau plastik itu dibuat dari singkong, itu berarti plastik yang nanti yang apa bahan singkong itu dibuang ke tanah itu menjadi pupuk, ya.
Nah, ini juga supaya sungai tidak kotor, kita bikin satu sistem di mana inlet dari kotoran masuk menjadi gas dan keluar menjadi pupuk, ya. Nah, ini sapi-sapi ini yang produksi gas dan pupuk, akhirnya bisa dipakai buat pupuk organik. Nah, di sini juga kami melihat ada apa ya, tulisan tentang permaculture yang didasarkan oleh dua orang ini, David dan Bill. Dan ini step-stepnya untuk permaculture yang saya lihat ternyata di Indonesia tuh kita tuh sudah ada. Jadi praktis tuh mereka quote unquote copy dari kita, saya lihat. Di sini bisa dilihat konsepnya secara detail permaculture itu bagaimana. Ini sangat baik bisa dilihat. Nah, kami juga bersama UNPAD ke kilometer 0 untuk menangani sungai ini. Nah, ini kepala desa dengan UNPAD kita berdialog untuk mendiskusikan bagaimana menangani desa itu. Mereka ada di sini makan siang kali. Nah, ini saya mengutarakan tentang bagaimana mengumpulkan data dari Tarumajaya. Juga ke ULM. ULM itu Universitas Lambung Mangkurat, di mana ini tuh di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini Pak Dekan, para profesor yang di sana. Kami ke desa Tapin, ini menghasilkan cabai yang terpedas di Indonesia. Nah, ini cabainya, ini bapak petaninya. Nah, inilah yang kembali lagi kita menggunakan, kalau dalam kehidupan sebenarnya kita melihat 3 komponen, sosial, ekonomi, dan environment. Kalau kita melihat sosial, ekonomi, dan environment, itu sebetulnya balance yang harus kita capai untuk membuat satu desa menjadi eko. Problemnya bagaimana kita bisa mengukur triple bottom line ini. Nah, caranya adalah tadi kan sudah disampaikan ada program curhat. Jadi si masyarakat desa menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Nah, dari cerita itu kami menggunakan AI untuk mengklasifikasi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu business as usual, small changes, sama regenerative living. Nah, jadi si masyarakat bercerita, dia bisa mengikuti orang lain atau diikuti orang lain, dan dia bisa saling chatting untuk menulis cerita ini. Dan ini adalah hasil proses AI di Tarumajaya yang menghasilkan bahwa di Tarumajaya itu susah hidup, tidak bisa hidup karena merahnya tinggi, dan ini orangnya walaupun sudah tidak ekstrim merusak, tapi sama kreativitasnya tuh tidak ada, sama sekali tidak ada, ya. Nah, konsep yang kami terapkan adalah triple bottom line ini kami ukur dengan AI, tapi melalui cerita. Jadi si masyarakat desa bercerita, dan cerita itu melalui NLP seperti yang tadi disampaikan dan deep learning menghasilkan grafik ini, yang mana policy maker itu bisa melihat apa sih yang harus di tune up, sosialnya, ekonominya, atau environment-nya yang harus dirubah sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sekali lagi. Dan ini dilakukan secara berulang yang kami juga sebut circular blue economy, ya. Nah, konsep yang kami terapkan adalah di desa itu ada polisi tertentu. Setiap desa mereka ada polisi tertentu, dan polisi itu yang pada umumnya disebut juga local wisdom itu di-convert menjadi smart contract dalam sistem blockchain. Nah, blockchain itu apa? Adalah pencatatan resource atau water, food, energy yang sesuai dengan yang di UUD 45 paragraf 33 pasal 3 yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan dan selanjutnya itu pada saat ini tuh tidak dicatat. Kalau kita bisa mencatat ini ke dalam sistem blockchain, baru kekayaan alam ini itu bisa
dimonitor dan diatur untuk kemakmuran rakyat. Nah, dengan ada blok sistem ini, ada harapan untuk mengimplementasi apa yang ditulis di Undang-Undang 45. Nah, program resource atau aset yang sudah direkod hanya bisa dimodify oleh smart contract yang disetujui atau diakui oleh si desa ini. Jadi smart contract ini dibuat karena hasil dari musyawarah dari desa ini. Di atasnya kami pasang AI untuk menjaga stability-nya atau ada apa gangguan-gangguan dari luar, dan itulah sistem ini kami sebut DAO atau Distributed Autonomous Organization, ya. Dan kembali lagi di setiap desa itu depan kita lihat gunung, kiri kanan sungai dan sawah, belakang mungkin ada apa air terjun, dan itu adalah lokasi tempat yang baik untuk turisme di setiap desa di Indonesia. Selain turisme tentu ada craft karena masyarakat itu sangat kreatif, apakah batik, ukiran, lukisan. Nah, setiap desa itu ada khas produk mereka, dan tentunya farming, apa itu kopi, bambu, kasawa, soybean dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, mereka tuh harusnya bisa hidup dengan tiga besar ini. Nah, caranya bagaimana? Tentu yang kita tahu bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi dengan kata lain bahwa kita harus memasang portal untuk setiap desa. Dan kami diaspora Australia menyiapkan portal secara cuma-cuma untuk seluruh desa di Indonesia. Dan sudah terjadi. Jadi dengan demikian kita bisa memperlihatkan turisme di desa itu apa, karyanya apa, terus hasil buminya apa saja. Jadi kami berusaha menyatukan desa, UMKM dan diaspora. Itulah visi yang sedang kami jalankan. Jadi masyarakat yang akan berusaha berbuat sesuatu, mereka terus akan dibantu dengan menuliskan apa yang mereka senang lakukan. Jadi dengan kata lain, dalam kehidupan misalnya mereka susah, mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan kami sampaikan bahwa hanya perlu tulis apa yang mereka senang lakukan. Nah, dari apa yang mereka senang lakukan, carilah yang berguna bagi masyarakat. Dan dari apa yang berguna bagi masyarakat, ambil satu, hanya satu yang mendapat pemasukan atau income terbesar. Dan itu adalah nanti kami gabungkan, misalnya ada grup pertanian, peternakan, itu kami grup jadi satu untuk bekerja sama menghasilkan apa yang mereka inginkan. Nah, kembali lagi dalam hidup ini, kita kan seringnya tidak ada uang, karena tidak ada uang kita tidak bisa ada pendidikan, akibatnya tidak ada job, otomatis tidak ada uang, dan selanjutnya. Dan ini adalah yang harus kita merefleksi diri dengan menyatakan kita tuh ada apa yang kita miliki. Kita nggak bisa bergerak dengan level orang lain, selalu harus dari kita sendiri. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita perlukan, apa yang kita bisa hilangkan, misalnya kebiasaan buruk, misalnya berjudi, minum alkohol dan sebagainya, diganti dengan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, misalnya berkebun, bercocok tanam dan sebagainya. Dan tentunya dalam hal ini ada juga barrier yang memang dirasakan apapun yang kita lakukan kita tidak bisa melampauinya. Contohnya misalnya kalau misalnya pada musim hujan itu tanah tidak bisa dipakai buat motor untuk dilalui karena sangat becek dan tidak ada kendaraan yang bisa berlalu, sehingga hasil buminya tidak bisa dibawa ke pasar, misalnya itu bariernya. Nah, disinilah yang harus kita lakukan, ambil kontrol, kendali kita pegang, jadi kita mendapat benefit. Jadi kalau bisa dari suasana hidup ini kita rubah ke sini.
Nah, inilah konsepnya portal yang kami sediakan secara cuma-cuma. Itu nanti diatur oleh biasanya universitas berkolaborasi, dalam hal ini Universitas Indonesia. Ini nanti mengirimkan mahasiswa yang disebut EcoBuddy bekerja sama dengan community leaders dan masyarakat untuk curhat seperti ini, dan juga mengikuti pengarahan di portal yang yang bisa dilihat di sini. Nah, di sini pun ada area yang bisa diklik untuk curhat. Begitu diklik curhat, ya itu kembali lagi levelnya, what you have, what you need, dan sebagainya seperti yang tadi sudah disampaikan. Bila ini terjadi digabung bersama, maka kita di Indonesia bisa memasang graf-graf seperti ini yang menyatakan keadaan hidup di desa atau di provinsi atau nasional yang nanti bisa diadu dengan Sustainable Development Goal SDGs yang 17 ini. Kalau masih belum memenuhi, kita putar lagi manage, measure, improve dan seterusnya, ya, sampai kita bisa memenuhi goal ini. Nah, contoh misalnya kita ada problem tentang sungai yang tadi. Nah, kita supaya bisa dapat generate passive income, challenge bisa di overcome dan sebagainya. Ini bagaimana? Nah, ini kan tentu harus ada polisi. Kalau nggak ada polisi, semua jalan nggak akan baik. Nah, untuk menjalankan polisi ini, kita harus mengetahui problemnya apa yang akan dijalankan. Kita harus set goal-nya, formulasi policy proposal dan sebagainya, yang ini standar yang dilakukan untuk bisa menghandle satu problem. Ya, nah kembali lagi, sebelum kita bisa menghandle satu problem, kita harus bergerak atas fakta. Fakta ini apa? Yaitu data. Kita harus berdasarkan data yang fakta, yang real, dari data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, akhirnya menjadi wisdom, kearifan. Jadi kalau hanya data aja, misalnya angka 10, 20, 35, dan sebagainya, itu kita belum tahu ini tuh apa. Tapi kalau dikasih tahu bahwa ini jarak dari satu desa ke desa lain, artinya, oh ini unitnya kilometer, jadi berupa informasi. Dan informasi ini menyatakan bahwa jarak dari satu tempat ke tempat lain itu berapa kilometer. Tapi begitu kita mendapat informasi ini, kita bisa ada pengetahuan yang menyatakan bahwa berapa lama dari kota ini kalau mau kota lain, karena kilometernya diketahui, dan berapa banyak bensin yang diperlukan. Nah, kalau sering kita ke kota tertentu, macet, dan kalau kita parkir sembarangan didenda oleh polisi dan sebagainya, dapat fine dan sebagainya, maka keluarlah yang disebut wisdom, jangan pakai mobil pribadi, tapi gunakanlah mobil publik. Nah, itu menjadi wisdom. Jadi kira-kira konsepnya selalu demikian. Kalau datanya nggak benar, maka wisdomnya juga tidak akan benar. Ya, kita harus jaga. Nah, jadi untuk bikin polisi, biasanya kita harus mulai dari policy brief. Nah, ini adalah buat informing decision making, raising awareness, providing recommendation dan sebagainya. Ini adalah proses dari atau tujuan dari policy brief, di mana kita bisa menggunakan blockchain tadi, yaitu policy brief yang apapun, misalnya ini Undang-Undang Dasar 45 yang akan diimplementasi, itu akan di-convert ke smart contract, masukin ke DAO system yang tadi yang sudah disampaikan. Jadi dengan kata lain, si policy maker, yaitu misalnya mulai di sini, dia isi informasi, policy analis, itu menganalisa, terus kita juga ada stakeholder, dan selanjutnya, dan ini semua direkod oleh masing-masing partisipan. Jadi kita ada aset yang disebut polisi, kita ada partisipan, yaitu si policy maker, policy analis, stakeholder, dan sebagainya, dan kita juga ada transaksi. Apakah itu add information, validasi information, dan sebagainya. Nah, inilah bila kita lakukan ini, blockchain di mana selalu ada aset, transaction, dan participation, maka semua akan menjadi traceability dan transparan. Ya, step-stepnya itu akan jelas. Jadi dengan kata lain, dengan adanya QR code ini, kita bisa scan dan mendapat dokumen dari A sampai Z. Dan
dokumen ini bisa dibagi tergantung QR code yang kita scan. Misalnya yang high level sekali untuk masyarakat, dia tidak perlu sampai detail. Terus bagi orang-orang yang ingin tahu lebih detail, dan scientist misalnya atau pemerintah ingin mengetahui sangat-sangat detail, itu levelnya bisa diatur hanya dengan scan QR code ini. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih blockchain. Nah, kalau kita bilang sebelum ke sana, kita harus tahu tentang asimetri kriptografi atau disebut juga public private key pairs. Dengan kata lain, kalau si Bob mau kirim secret message ke Alice, misalnya message send me berapa dolar ya, send me 1 million misalnya. Nah, message ini itu jangan langsung dikirim lewat server, karena di server ini atau di cloud ini orang bisa ambil dan bisa lihat. Nah, untuk supaya tidak bisa dilihat, si Bob ini harus informasinya harus di-encrypt dengan public key dari si Alice. Ya, jadi Bob use Alice public key. Jadi ambil public key yang sebetulnya sudah ditaruh di server, bisa diambil gitu. Semua orang bisa ambil. Bob juga termasuk Bob, dia encrypt dengan public key si Alice. Terjadilah teks ini. Misalnya, tulisan ini kan tidak bisa dibaca. Nah, baru dikirim. Nah, begitu tulisan ini dikirim, sampailah ke si Alice. Si Alice ini menggunakan private key, jadi bukan public. Public itu untuk encrypt, private key untuk decrypt. Akhirnya dia dapat message yang seperti yang disampaikan oleh Bob, send me $1 million. Ya, ini konsepnya. Jadi generate public private key, encrypt using public key, decrypt using private key, sign using private key, validation using public key. Nah, di sini saya ingin coba bisa dapat nggak ya sebentar. Sebentar. Kita pindah ke oke. Ini jadi besar ya. Saya kok nggak bisa dapat. Nah, ini nih. Ini bisa dilihat ya, screen ini ya, agak besar mungkin dari sini ada satu program, referensinya nanti bisa dilihat di link, di mana kita bisa sebetulnya mengkalkulasi hash dari string. Misalnya kita bilang hello world, dan ini ini tentu bisa tulisan panjang atau pendek seperti ini hello world, dan kita bisa calculate string hash value-nya. Oke, kita klik ini, dia akan kalkulasi dan mengeluarkan angka. Sebentar. Nah, ini adalah algoritmnya. Ya, algoritmnya macam-macam. Kita ambil yang paling mudah, MD2. Ini adalah hash value-nya.
2745 dan 98 dan sebagainya. Jadi kita masukin ini algoritma masukin apapun teksnya itu akan terjadi hash value dan ini bisa divalidasi sebentar. Ini screen-nya terlalu besar ya. Hmm. Nggak dapat. Nggak bisa itu. Saya nggak bisa turun. Ini apa jadi satu? Ini turun. Oke. Di sini kan online ya. Di sini Hello World. Kita kalau kalkulasi MD2 ini has this value, ini kita akan dapat lagi angka ini 27 sama 89 yang tadi. Coba kita balikin lagi sini. Kan kita dapat MD ini ya. Oh, kita udah hilang. Kita masukin lagi sebentar. Hello world. Calculate string. Nah, kan MD2 27 sama 98 ya. Tadi kan kita masukin independently hello world. Kita bilang MD2 di hash 27 ini ya 986. Benar nggak sih 986? Sebentar. 986 ya betul. Ya. Jadi ini hash value-nya. Selain itu Pak, permisi Pak. Dari tadi screen-nya nggak berubah Pak. Masih yang slide. di sini kita coba lihat encryption-decryption yang tadi. Pak, permisi. Sayang ini Pak. terlalu besar ya. Oke. Pertama kita harus generate key dulu. Ya, dalam kriptografik kita generate key. Key itu nanti akan keluar di sini. Ya, private sama public key. Ini screen-nya selalu gede ya. Sebentar. Generate key. Branching. Ini screen saya fontnya terlalu besar ya, tapi kalau nanti Anda coba sendiri ya, nanti akan bisa mengikuti. Ini hanya logiknya dulu, kelihatannya terlalu lama ya. Jadi pertama tuh kita generate key, ya nanti ini yang public key sama private key, public key sama private key. Dari situ nanti kita bisa enter plain text, misalnya teks apapun yang kita tulis di sini itu bisa di-encrypt dengan public key. Jadi kita bilang ini kan enter public private key, kita nanti masukkan cipher algoritmnya RSA, terus key type-nya itu adalah public key karena kita encrypt dengan public key. Nah, nanti ini teksnya teks yang di-encrypt, terus nanti kita bisa di-decrypt dengan private key. Jadi tulis yang enter encrypt text, ini diisi dengan private key,
kita kasih tahu apa ciphertext type algoritmnya apa, key type-nya harus private key, maka akan keluar teksnya di sini. Sayang ini terlalu apa ya, terlalu besar jadinya susah dilihat. Tapi harapkan logiknya make sense ya. Saya kembali lagi ke PowerPoint. Sebentar, ini kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Sebentar, see short display, use slideshow. Oke. Jadi dengan kata lain, ini kalau Bob mau kirim ke Alice message, dia harus pakai public key. Public key dari Alice yang diambil dari public area ya untuk dapat itu. Jadi ini yang tadi yang apa teks ini di hash keluar digest ini dan sebagainya. Ini adalah blockchain. Jadi menggunakan hash ini itu nanti semua box di hash ditaruh di hash yang link yang next dan semua ini di hash di link ke next dan sebagainya sehingga terjadi satu link yang kita sebut blockchain dan ini konsep yang disampaikan oleh Satoshi Nakamoto. Kita tidak tahu siapa orangnya tapi konsep yang diberikan itu sangat-sangat luar biasa powerful. Nah, sang AI, apa sih AI itu? Kalau kita lihat dari AI inilah yang NLP yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah komunikasi antara si manusia dan si sistem. Nah, kalau kita bedanya apa sih programming tradisional sama AI? Kalau traditional programming kita ada data, kita ada fungsinya atau rule-nya, di mana dengan rule yang sudah dibikin program dengan data itu akan menghasilkan value yang diinginkan ya. Jadi ini kan 2 pangkat n1 ya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan sebagainya karena itu keluar angka 2, 4, 9 dan sebagainya. Itu traditional programming. Machine learning itu adalah data yang dimasukkan, ini yang kita mau, kita rule-nya suruh si sistem yang cari. Nanti dia bisa dapat 2 pangkat n. Gitu. Jadi kita kasih data, kita bilang ini yang kita mau, programnya gimana, mereka si AI yang cari. Nanti dapat 2 pangkat n. Ya. Nah ini sebagai contoh. Ini kan kalau ini hanya sebenarnya perbandingan 2 website, desain A sama desain B, di mana yang klik user pertama 45 kali klik, user kedua 32 dan sebagainya, langsung dicari apakah ada significant relationship antara dua ini. Kan kita semua tahu bahwa cara-cara untuk menganalisa ini kita bisa menggunakan misalnya t-test, ANOVA, chi-square, itu kan standar. Dan kalau kita gunakan konsep-konsep itu kelihatan nggak berapa kompleksnya, berapa susahnya dan error prone, mudah salah bila kita menggunakan sistem kita. AI itu apa? AI itu misalnya dia tuh pertama tuh dia tuh kayak bayi. Satu mesin yang disebut deep learning model diajarkan dengan label data bahwa ini tuh berry, ini sapi, ini goat, ini chicken dan dia belajar. Nah, setelah dia belajar dites. Nah, ini tanpa label. Ini apa? Nah, misalnya dia bilang ini kambing, salah. Nah, kalau salah, dia proses lagi sampai akhirnya dia betul. Dan ini ribuan kambing, ribuan ayam yang berbeda-beda jenis, berbeda posisi, itu dimasukkan ke dalam sistem ini sehingga si mesin ini deep learning ini menjadi sistem yang sangat powerful. Nah, tentu konsepnya sangat kompleks dalam matematik, tapi kita bisa dilihat dalam dua dimensi. Misalnya ini lokasi jual rumah ya, rumah di posisi ini harganya berapa dan sebagainya, dan ini harganya. Tapi kalau maka terjadilah titik-titik ini dan kita bisa menggunakan pendekatan dengan linear seperti ini. Jadi kalau kita tidak ada titiknya, tidak ada, tapi kita ada garisnya, kita bisa mendapat harga itu melalui si garis aproksimasi ini. Nah, ini kalau 2 dimensi, kalau n dimensional inilah yang terjadi.
Jadi di dalam cukup kompleks dari matriks ke tensor. Nah, itu semua itu kalkulasi tensor. Nah, ini yang tadi. Nah, kita selalu mulai dari local wisdom ke filosofi religious ego untuk merubah hidup manusia melalui triple bottom line. Jadi kita perhatikan sosialnya, ekonomi, environmentalnya. Dari situ diekspres oleh si manusia yang tinggal di daerah atau di desa itu sehingga timbul mapping seperti ini dan bisa diragi diputar dan seterusnya. Dan filosofi ini bisa dipakai ego sama satu bagi ego. Makin besar egonya, makin kecil egonya. Jadi kita bisa bergerak, misalnya ini titik adalah titik yang universal force of love, titik yang kita inginkan. Untuk mencapai ini itu diperlukan kejujuran, perlu fakta dan perlu integritas. Tapi kan susah. Ini sangat susah untuk mencapai, betul jalannya harus itu, tapi tidak mudah. Sebagai manusia itu sangat susah. Kebetulan ada blockchain. Jadi kita menggunakan blockchain untuk ke titik ini. Dan ini adalah yang dari kiri kanan adalah merujus ego. Ya. Nah ini kembali seperti yang tadi ya. Nah, ini getaran, saya cepat dulu. Ini maju bersama, maju setara. Artinya kita merubah struktur segitiga menjadi networking. Dan sebetulnya kita itu adalah getaran. Kenapa? Karena semua molekul menjadi atom. Atom itu bisa atom dan elektron. Atom itu menjadi quark, quark itu jadi string, elektron jadi string, dan string itu getaran. Jadi kita tuh sebetulnya saling berhubungan yang sebetulnya bentuknya seperti ini. Tapi karena hanya kita ini melihatnya hanya sebegitu jauh, jadi hanya kumpulan ini yang kita merasa itu yang kita lihat dan kita tahu, sisanya yang di luar kita tidak tahu. Semakin kita hebat, kita merasa kita betul-betul hebat. Jadi titik inilah menjadi fokus pusat perhatian kita, tapi kita lupa bahwa kita sendiri adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, ya. Nah, ini tentang polusi udara yang baru-baru terjadi. Nah, itu untuk handle ini kita jangan cuma mengharapkan hujan. Ya, kita harus ada proses yang ada 13 malah kalau nggak salah, transisi to clean energy bagaimana, improve transportation bagaimana, dan ini harus diproses agar ada kepanjangan. Kalau bisa seumur hidup. Ini sampai 13. Nah, jangan sampai hal ini terjadi ada mining gold mining sehingga masyarakat melahirkan anak-anak cacat. Ini tuh anak kita, ini tuh anak bangsa kita yang harus kita jaga. Jangan sampai mereka mendapat hal-hal seperti ini. Kan kasihan ya. Nah, jadi konsep ini bisa di Ubuntu dan Way. Dan ini only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money tidak bisa dimakan. Nah itu kan sedih ya. Nah ini kalau untuk mining prosesnya ini proses pathway yang program tadi kita menggunakan ukuran business as usual, regenerative living, sama small changes. Ini atribut sebagai business as usual, atribut untuk regenerative living dan sebagainya. Nah, program ini kita masukin ke AI tadi menjadi satu DL model. Jadi kalau di sini misalnya ada cerita survei, interview itu diproses oleh si AI yang mana nanti menjadi apakah cerita ini diklasifikasikan sebagai regenerative living, small changes, atau business as usual. Semakin banyak masyarakat yang regenerative living, birunya makin gede, artinya desa itu bisa hidup. Tapi kalau merahnya lebih tinggi, desa itu tidak bisa hidup. Ya. Nah ini definisi business as usual apa, small changes apa, dan sebagainya. Nah ini yang tadi, ini untuk demokrasi, idenya persis sama, saya nggak go detail. Akhirnya inilah yang kita tuju. Jadi dengan alat ini kita bisa implement misalnya untuk desa, membangun desa supaya semua berjalan secara baik secara AI dan blockchain dan Internet of Things. Engine-nya tetap satu, tapi bisa replicate
any number of time dari Sabang sampai Merauke kita bisa pasang, sehingga kita bisa dengan mesin ini kita bisa mengontrol traktor, kita bisa mengontrol si sapi punya RFID dan sebagainya, ya. Dan mudah-mudahan ini adalah spirit dari Asia Afrika Conference dari Bung Karno, di mana mudah-mudahan tidak aja di Indonesia tapi di Asia, di Afrika kita bisa maju bersama, ya. Dan mudah-mudahan angklung menjadi alat untuk kita berdamai. Kira-kira itu dari saya. Ini sedikit background saya. Saya mengajar Java Programming Language di tahun 2005, sudah cukup lama, dan mereka semua mendapat sertifikasi. Terus yang kedua, yang lebih berat lagi, sayang hanya cuma 80% sukses, tapi ini berat-beratan. Nah, ini saya kerja di Nixdorf, terus Nixdorf Indonesia, ke Australia, Bank, IBM, ke Axis. 2002 saya buka usaha sendiri, dan saya bikin consulting, dan ini mulai dari Flinders awal 2014 kalau nggak salah, 10 tahun di IBM, start senior IT architect sampai ke project leader. Dan setelah saya keluar dari IBM minta bantuan saya lagi untuk bikin portal. Saya datang lagi untuk bikin portal. Jadi saya bukan sebagai employee tapi sebagai business partner di IBM. Nah, ini saya pernah kerja ini program tuh kayak SAP. Kita menggunakan program SAP untuk implement ini. Ini gudang-gudang mereka. Nah, proyek ini yang sampai ditayangkan, hasil karya kami ditayangkan di portal dari SEP. Jadi saya mendapat penghargaan Wirasoft, perusahaan saya, dari electronic trading ini. Dan inilah yang kami sedang lakukan, bahwa Indonesia itu harus ada pengetahuan. Tanpa pengetahuan Indonesia tidak akan maju. Indonesia juga kita harus sehat. Setelah kita pintar, kita sehat, kita harus pede. Kalau kita nggak pede, ini semua percuma. Setelah kita pede, biasanya kita mengatakan bahwa saya betul, kamu salah. Kita harus belajar bersatu. Jadi pengetahuan, sehat, confidence, pede, unity, bersatu, baru kita mendunia. Ya, itu konsep saya. Nah, yang hashing function kalkulator ini dua ini, dan cryptographic ini. Dan silakan dicoba, dan kalau misalnya ada problem, email langsung ke saya atau WhatsApp saya, nanti kita bisa komunikasi, ya. Sekian dulu dari saya. Sekiranya ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator Pak Lisman. Silakan Pak Lisman. Bisa di sini langsung, ya. Coba itu pokok ditutup. Tadi sengaja tutup karena suara jangan campur kan. Kali dari sini bisa, ya. Sini aja Bapak, langsung sini aja. Anda sudah mendengar paparan yang sangat kompleks, tetapi payung dari semuanya itu adalah water governance. Water governance ini atau tata kelola air atau governance, collaborative governance itu menjadi janji yang tengah menjadi fokus studi ilmu administrasi, ya. Jadi collaborative governance diharapkan dapat mengcover, melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari semua upaya birokrasi atau administrasi publik adalah menyejahterakan masyarakat. Nah, sekarang Anda dibawa berkeliling begitu jauh, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa melihat bahwa ketika kita bicara soal performance management, kita harus memperluas penglihatan kita apa yang akan dicapai oleh satu birokrasi atau satu pemerintahan itu dalam waktu tertentu, kan. Itu satu. Yang kedua, ketika di sini digunakan artificial intelligence sebagai pendukung untuk memahami manajemen kinerja, ingat bahwa manajemen kinerja itu concern daripada pimpinan atau prinsipal dari publik kita, republik itu adalah rakyat. Concern dari rakyat ini, gue dapat apa nih? Kerjain banyak-banyak terus saya nggak ngerti apa yang Anda kerjakan, kan gitu.
Sama halnya dengan bos dari perusahaan swasta, ketika anak buahnya bekerja sibuk dan kemudian dia bertanya, ini kalian ngapain? Sampai kemarin udah saya marah-marahin, terus sampai sekarang tidak bisa mendapatkan capaian tertentu, gitu loh ya. Sehingga yang menjadi menarik bagi kita sekarang adalah bagaimana Anda bisa melihat bahwa era artificial intelligence itu sangat-sangat akan berpengaruh di dalam pergeseran-pergeseran dalam pengukuran-pengukuran kinerja manajemen kinerja ya. Sudah pasti bahwa kinerja pemerintah juga sudah sangat dipengaruhi oleh AI. Tapi sekarang bagaimana caranya manajemen kinerja itu yang menjadi ekspektasi dari presiden, dari gubernur, dari bupati atau apapun namanya, bagaimana dia bisa mendapat hasil yang dikehendakinya dengan cara yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, di situ AI berperan. Nah, sekarang kenapa banyak kami bahas tadi dibahas oleh Pak Rudolf tentang tata kelola air. Nah, tata kelola air ini adalah sangat-sangat menentukan terkait dengan SDG 2030 ya. Bahwa air sudah menjadi persoalan yang sangat-sangat nyata, yang nyata di depan mata, tapi kita juga nggak sadar bahwa kita tengah dalam kebodohan itu gitu. Seperti apa yang digambarkan tadi, kita membeli air jauh-jauh dari ujung sungai sana, dari ujung dari Sukabumi dan segala macam itu dengan ribuan kendaraan, tangki setiap hari mengantarkan air itu sampai ke Jakarta. Ya kan? Nah, kita mau mengingatkan kenapa harus kita melakukan itu? Kenapa kita tidak melakukan pembersihan sungai itu saja gitu loh. Ya, jadi perhatikan bahwa kita sebenarnya melakukan kebodohan bukan main. Di jalan tol kita temukan banyak mobil membawa air gitu. Padahal sebetulnya ada langkah yang dapat membuat menerjemahkan itu dengan baik, bahwa jika kita mau menyejahterakan masyarakat, maka ada 7.000 sungai di Indonesia ini yang perlu dikembalikan fungsinya kepadanya, tapi dengan bantuan AI gitu loh. AI akan berperanan seperti apa? Jadi AI itu nantinya itu akan mendrive orang atau kelompok komunitas yang ada di sepanjang sungai ya, yang mempunyai intensi apa? Dia mau sejahtera, mau nggak sejahtera, atau diantaranya kan gitu ya. Nah, itu yang di-cover melalui satu metode riset berbasis konversasi dan artificial intelligence. Jadi ini sebenarnya sangat kompleks, tapi Anda coba bertanya kepada beliau supaya kita dapat aktif dengan pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Silakan. Santai aja karena tentu pengetahuan saya dan Anda juga masih terbatas mengenai AI, tapi beliau tinggi ya. Jadi bagaimana beliau menjelaskan merespons pertanyaan Anda itu juga penting supaya bisa nanti untuk menyempurnakan penelitian-penelitian yang tengah kami lakukan ya. Yang pada tanda kutip di bawah payung Fakultas Ilmu Administrasi. Penelitian apa? Itu penelitian untuk publikasi internasional yang kebetulan dalam hal ini dikerjasamakan dengan Adelaide University, satu universitas terkemuka di Australia, satu dari 8 universitas yang berhak untuk mendapat hibah setiap tahun. Silakan, barangkali silakan langsung aja. Ya, Pak, suara saya masuk, Pak? Sebut masuk. Ya. Oh, oke, masuk ya. Ya, perkenalkan Pak, saya Aditya Sumaryadi. Aditya. Ya, dari FIAUI, Pak. Saya ingin bertanya, oh ya sebelumnya terima kasih banyak Pak Rudolf untuk pemaparannya. Itu menarik sekali sih Pak, dan membawa kita ke beberapa hal yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu ya Pak ya, kayak tadi blockchain dan sebagainya. Jadi belajar juga. Pertanyaan saya sebetulnya ada dua Pak. Yang pertama, saya tertarik sekali tadi dengan itu kan seperti kita itu melakukan suatu perencanaan top down gitu ya Pak ya, dengan kita memberikan suatu pemahaman kepada komunitas lokal,
kemudian kita berdayakan dan kita memberikan mereka seperti grand plan gitu ya Pak, atau master plan untuk mereka untuk nanti bisa sustain gitu ya, village-nya gitu Pak ya, dengan menggunakan tadi ada konsep AI, kemudian juga beberapa hal terkait dengan bambu dan sebagainya. Cuman yang ingin saya tanyakan Pak, seringkali program-program yang dimunculkan dari atas ke bawah itu terkadang akan kesulitan ketika hal tersebut akhirnya diserahkan kepada pihak komunitas tersebut. Dalam hal ini adalah sustainability-nya, Pak. Kenapa? Karena apalagi sasarannya adalah desa dan kita berbicara konteks AI yang mana itu sangat teknologi sekali gitu, Pak. Nah, di situ kan pasti ada gap gitu. Nah, bagaimana menjamin sustainability dari suatu komunitas lokal untuk tetap bisa menggunakan itu tadi apa ya, teknologi itu dalam membangun komunitasnya atau wilayahnya. Kenapa? Karena ya itu tadi Pak, banyak sekali case-case ya Pak ya, kalau saya sering amati gitu Pak, seringkali ada suatu program yang masuk ke dalam wilayah desa gitu, kemudian dia berjalan dalam 1-2 tahun sampai 5 tahun, kemudian secara sustainability setelah itu hilang gitu Pak. Padahal itu mungkin secara program juga sangat dekat dengan kehidupan mereka. Nah apalagi ini dengan konsep yang sangat jauh gitu ya Pak ya, dan kita berharap mereka memberdayakan diri mereka sendiri nantinya, kayak tadi ada sistem sebagainya. Itu kan suatu hal yang mungkin kita harus bisa membangun komitmen mereka juga gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, dalam konteks manajemen kinerja mungkin ya Pak ya, ini saya pengen tahu sih Pak, pandangan dari Bapak gitu. Apakah konsep dari artificial intelligence ini nantinya dapat kita terapkan dalam suatu manajemen kinerja? Mungkin kalau kita bicara secara umum kayak KPI mungkin ya Pak ya. Kalau KPI itu kan biasanya ada percentage, ada target yang harus dicapai. Kan biasanya kalau untuk kuantifikasi mungkin mudah gitu ya Pak ya, atau bisa mungkin dilakukan dengan pendekatan AI tadi untuk membantu menilai gitu. Tapi dalam konteks outcome Pak yang sifatnya kualitatif. Nah, apakah AI ini mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut gitu? Karena dari beberapa kuliah, dari beberapa informasi dari teman-teman, di konsep negara kita sendiri banyak kritik mengenai evaluasi kerja yang sifatnya outcome gitu Pak. Nah, apakah AI ini nantinya bisa menjadi solusi kalau memang ternyata dapat menilai dalam konteks outcome atau kualitatif tadi? Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, akan ditanggapi satu persatu ya. Nanti menyusul saudara ini Malik sama satu lagi siapa tadi? Oke, nanti Malik ya. Setelah itu nanti baru kita diskusi lagi. Terima kasih Mas Aditya. Pertanyaan sangat-sangat baik mengenai soal plan top down dan sebagainya. Sebenarnya ini malah tidak top down. Memang kita menggunakan teknologi sangat berat ya. Tapi kan itu di lingkungan universitas. Jadi kita yang belajar, kita yang concern. Tapi mereka pengguna itu tidak perlu involve dalam complexity yang seperti yang tadi disampaikan. Apa yang mereka perlu lakukan misalnya dalam pembersihan Sungai Citarum misalnya, hanya menjaga supaya sungai itu tidak kotor. Dan karena air yang dikeluarkan oleh bumi itu sudah bersih. Nah, problemnya di sini, tadi kan saya seolah mutar kemana-mana ya. Kita ngobrol AI, blockchain, kok pakai ada sapi lah, ada apa. Itu tujuannya adalah karena ada hubungan dengan sungai. Jadi kita tidak bisa mengatakan kepada masyarakat tidak boleh buang limbah. Ya, limbah akan terjadi. Ya, tapi kita memberi solusi bahwa limbah itu jangan dibuang ke sungai, tapi buang ke dalam satu kayak bunker yang di beton, di mana bunker itu seperti Ka'bah, dan kita bisa mendapat gas dari hasil limbah itu karena itu organik, dan juga bisa menjadi pupuk organik. Ya, jadi si masyarakatnya tidak perlu mengetahui tentang AI, blockchain dan sebagainya, tapi dia hanya menjaga. Nah, kalau kita bilang limbah, tentu ada organik sama anorganik. Yang soal limbah organik itu udah beres.
Yang anorganik bagaimana? Anorganik kan kayak plastik dan itu sebetulnya bisa dibuat sebagai apa ya, batu bata plastik misalnya kayak Lego, atau dibuat jalan aspal. Itu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, itu yang kira-kira yang mengenai top down sebenarnya tidak top down, malah ini bottom up. Cuman kita menggunakan teknologi-teknologi yang quote unquote cukup berat, tapi toh ini harus dikuasai oleh kita-kita yang di universitas. Ya, karena jangan sampai kita kalah sama negara lain. Terus mulai mengenai kinerja dan complexity itu kan sebetulnya kembali lagi kita tidak hanya pakai AI tapi kita combine misalnya IoT, Internet of Things, blockchain dan juga AI. Nah, kenapa blockchain? Blockchain itu menyatakan bahwa segala apa yang kita perbuat itu berdasarkan data nyata, bukan asal-asal data yang kadang-kadang kita ada regulasi, nggak tahu ini regulasi buat apa. Malah kadang-kadang agak sinis orang mengatakan, wah ini regulasi buat ngambilin uang rakyat misalnya. Padahal pasti bukan ke sana. Tapi karena kita tidak melihat apa connection-nya, jadi kita mudah memikir yang kurang baik. Nah, tapi dengan adanya blockchain itu benar dari satu step ke step lanjut dan selanjutnya itu semua direkod menjadi satu history dari satu proses. Ya, dan itulah yang kenapa kinerja yang nanti yang kita dapat itu KPI atau apa itu bisa dilihat dari hasil analisa AI dengan data yang bukan cukup lagi, sangat akurat. Ya, jadi kembali lagi semua ini bermain tidak hanya AI tapi masih hal-hal yang lain juga bermain. Ya, itu kira-kira dari saya. Bagaimana menjawab pertanyaan Bapak? Iya Pak, sebenarnya ada satu ganjilan sih Pak terkait yang pertanyaan pertama tadi Pak. Berarti harus ada komitmen dari, kalau tadi kan inisiatornya adalah university ya Pak ya, pihak dari universitas gitu ya Pak ya. Betul. Berarti harus ada komitmen di mana pihak universitas sendiri juga terikat ya Pak untuk jangka panjang tadi ya terkait dari implementasi itu. Nah itu aja sih Pak, mungkin soalnya seringkali kan program dari universitas atau dari pemerintah itu kan punya jangka waktu ya Pak ya. Nah kalau sudah selesai gimana gitu Pak. Itu aja. Betul. Terima kasih Pak. Ya betul, itu di mana-mana kita harus semua dari masyarakat, dari universitas, dari pemerintah itu kita harus berkolaborasi, nggak ada jalan lain lagi. Ya, oke, next. Malik silakan. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya masih ada sambungannya Pak dengan pertanyaan Mas Adi tadi Pak terkait dengan AI dan KPI gitu ya. Memang kalau kita lihat secara prinsipal mungkin AI akan dapat meningkatkan kinerja secara signifikan gitu kan, apalagi untuk melakukan pelacakan KPI karena memang dalam pengambilan keputusan pasti akan berbasis data gitu ya. Nah sehingga dalam konteks ini kalau kita mau menggunakan AI pastinya tentu ada ekosistem data driven yang optimal dan luas. Nah ini pun juga dikemukakan oleh OECD di tahun 2017 dan dikutip oleh Evan Berman untuk berinovasi, di mana salah satunya public sector itu membutuhkan skill literasi data gitu ya, di mana skill ini untuk memastikan bahwa keputusan diambil oleh public sector itu tentunya berdasarkan data, tidak hanya berdasarkan sekedar renungan aja gitu. Iya, betul. Nah di sisi lain, di sisi lain ekosistem atau habits ya data driven di Indonesia itu nampaknya dalam pandangan saya itu masih jauh dari angan-angan sebuah otomasi gitu Pak. Tadi kalau disampaikan Bapak bahwa dia untuk mengelola water treatment atau di Citarum tadi dia menggunakan IoT, menggunakan proses otomasi gitu kan. Nah sementara di Indonesia itu kecenderungannya ya jauh dari otomasi, kemudian data pun dilakukan penghimpunan datanya secara manual, sehingga akan ada potensi garbage in, garbage out gitu kan. Kalaupun kita learningnya juga pasti akan gagal gitu ya Pak ya. Nah, dengan pengalaman Bapak ini mungkin sebenarnya prerequisite utama apa sih Pak yang memang kita perlu bangun di public sector Indonesia untuk menerapkan AI dalam rangka memaintain kinerjanya di sektor publik. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Ya. Terima kasih Mas Malik.
Sebetulnya tadi yang soal garbage is garbage out ya itu udah umum ya di mana-mana seperti itu. Problemnya kembali manusia. Nah, sekarang dengan adanya AI, blockchain dan Internet of Things, sekarang bukan manusia lagi yang kerja. Semua sistem kayak Internet of Things itu kan sebenarnya connection antara sensor ke sistem pakai IoT. Dan juga kalau kita lihat ya kayak apa ya namanya DAO tadi itu kayak dispenser machine di mana katakan satu mesin dia bisa proses kalau kita masuk $1 keluar 1 liter Coca-Cola misalnya. Terus masukin $2 keluar 2 liter Coca-Cola. Si mesin tuh nggak akan bisa lihat misalnya yang orang datang mau masukin itu adalah saudara kita misalnya atau teman kita. Jadi nggak usah bayar juga keluar juga yang disebut bias. Mesin nggak bisa, hanya manusia. Nah, ini keuntungannya kalau kita menggunakan mesin ini yang sebetulnya regulasinya, prosesnya itu adalah smart contract. Dari mana smart contract? Dari kita-kita. Jadi kita-kita duduk bersama, kita diskusikan apa yang perlu dilakukan oleh si mesin ini secara bermusyawarah. Setelah kita setuju, agree dengan apa yang kita harapkan, itu dikonvert ke program yang smart contract langsung dimasukin ke blockchain system. Nah, di situ tidak ada lagi konsep manusia, semua otomatis. Even tadi kan si desa yang di hulu harus bayar ke hilir. Itu bukan orang lagi, sistem yang mengadakan transaksi. Jadi di satu desa uangnya mengurang, di desa lain uangnya bertambah. Nah, tapi kalau analisa tidak positif, jadi airnya masih kotor, tidak sesuai dengan di smart contract, dan uangnya tidak akan diambil sesuai dengan agreement ya. Jadi itu kira-kira yang diarahkan. Betul, makin terlalu banyak manusia interven, ikut urusan, maka sistem itu nggak baik, bias. Ini benar-benar kita bisa dengan yang kebetulan teknologi yang sangat apa ya yang terakhir ini bisa kita membuat satu sistem yang jalan sendiri. Kita ya sekarang kan di Amerika saya juga lihat, bukan saya lihat, saya juga pernah ngalamin. Kita datang misalnya ada assignment dari IBM misalnya ke satu begitu datang ke satu apartemen, kita sebetulnya tinggal masukin key, langsung pintu buka, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Dan kita mau keluar atau apa, kita jalan sendiri, semua otomatis. Nah, ini arahnya tuh akan ke sana. Dan kita jangan sampai ketinggalan. Kita juga harus ke situ. Ya, kira-kira gitu. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Kita ngobrol aja ya. Relax. Iya, malam Pak Rudolf. Ya, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Rudolf. Presentasinya nih saya berasa S1 lagi sih, belajar kriptografi. Yang ingin saya tanyakan gini sih Pak Rudolf, kebetulan saya dari swasta. Jadi sedikit banyak saya tahulah bagaimana AI itu digunakan, karena memang saya biasanya itu pakai big data. Oh, nah, ya. Di yang pengalaman saya sendiri itu kan memang untuk men-training gitu ya, data training itu kan butuh waktu yang cukup lama gitu. Betul. Saya 500.000 aja tuh 3-4 bulan. Nah, yang tadi saya belum lihat adalah bagaimana cara Pak Rudolf dan tim untuk ngasih tahu lah ke pemerintah bahwa untuk AI ini tuh bukan sesuatu yang 1-2 bulan kelar gitu, seperti proyek-proyek teknologi pada umumnya gitu. Karena yang saya pahami juga ini sebagai orang awam melihat pemerintah tuh pasti sesuatu pengen cepat gitu, apa-apa buru-buru gitu. Padahal AI sendiri itu semakin banyak data yang semakin banyak data yang di-training, semakin besar kemungkinan dia untuk benar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau misalkan kita ngobrolin AI lagi, tadi kan contohnya itu lebih ke penggunaan IoT gitu ya. Kalau misalkan nanti ditarik ke contoh yang lebih besar, misalkan kita tuh ada SPBE kan ya, pelayanan berbasis elektronik itu mau mengintegrasikan datanya penduduk Indonesia yang lebih berbahaya lah intinya untuk diolah gitu. Nah, saya sendiri pun sebenarnya sulit juga gitu loh di swasta untuk
lakukan ini karena terhalang oleh UU PDP gitu. Jadi ada aliran data yang kita nggak bisa sembarangan ngasih karena harus menggunakan konsen dari si pengguna. Nah, jika nantinya AI ini digunakan untuk mengatur gitu ya si SPBE ini dengan di dalamnya terdapat data-data NIK dan segala macam, lalu nanti data ini diintegrasikan lagi dengan data manajemen kinerja, apakah AI ini masih bijak gitu untuk diimplementasikan di Indonesia, melihat tadi regulasinya yang cukup ketat, lalu yang kedua adalah balik lagi ke sumber daya sih gitu. Karena kan memang kalau dilihat beda dengan Singapura, setahu saya kalau di Singapura itu untuk AI-nya sendiri mereka udah pakai tim dari luar gitu. Jadi ada dari Google, ada dari Microsoft. Jadi lebih terjamin lah gitu. Sementara kalau kita sendiri kan ini masih internal gitu ya. Nah, apakah itu tadi masih bijak AI ini untuk digunakan di Indonesia melihat dengan SDM, regulasi, dan juga keinginannya itu yang masih terlalu luar biasa gitu. Maksudnya ekspektasinya masih terlalu tinggi dengan keadaan kita saat ini tuh yang masih jauh lah di bawah gitu, Pak. Mungkin itu kalau dok pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Mbak Farah. Jadi gini ya, ini adalah suatu tantangan untuk kita ya. Jangan sampai Indonesia ini kalah dengan negara lain atau bangsa lain, siapapun itu. Jadi mau AI mau apa, kita harus biar kita kejebur nggak apa-apa. Yang penting bisa berenang, bisa survive, dan harus bisa survive. Nah, ini tujuannya kenapa saya ke sini. Tujuannya adalah supaya kita tuh jangan ketinggalan oleh AI. Jadi jangan takut dengan AI. Contoh paling gampang, kan semua pasti sudah pernah pakai ChatGPT ya. Dan sebenarnya ChatGPT itu kan satu engine, AI engine yang mana dia baca semua data sampai 2021 kalau nggak salah. Itu yang versi 3. Yang 4 mungkin lebih maju lagi dan sebagainya. Tapi saya pikir yang versi 3 ChatGPT itu sudah good enough untuk kita belajar. Nah, tapi kalau kita bilang belajar, kita jangan asal konsum. Kita coba kita bisa nanya banyak tentang apa yang kita ingin tahu dan belajar banyak dengan apa yang kita ingin. Dan jangan lupa informasi yang diberikan oleh ChatGPT itu adalah informasi umum. Tapi kadang-kadang kita kan big datanya kan very spesifik terhadap satu proses yang kita sedang dealing with. Dengan kata lain, kita tuh bisa masukkan data itu sebagai PDF file plus yang dia punya knowledge umumnya, tapi dari PDF file itu yang very spesifik tentang sesuatu informasi, itu dia bisa dealing langsung dengan data yang kita masukkan secara langsung, dan itu nggak perlu pakai nggak perlu lama dan nggak perlu mesin besar. Dan kata lain, kita bisa pakai mesin Google atau mesin Microsoft. Karena kenapa? Karena kesatu mereka kan CPU-nya pakai GPU lagi, lebih powerful, dan waktu dia proses itu kan yang disebut lama itu sebenarnya mereka sudah lakukan. Jadi nanti di masa depan saya lihat kita tetap akan menggunakan mesin-mesin besar, tapi kita tidak bikin mesin besar. Kita hanya menggunakan, tapi kita memasukkan juga, kan AI, deep learning, kan dia learning, betul? Dan dia bisa kita bikin satu versi yang dia learn about our information, about our data. Jadi coba mulai sekarang ya, kan kita bisa bikin API ya, API yang di-connect ke mesin engine ini. Apakah itu dari Microsoft atau dari Google, doesn't matter, interface-nya tetap sama. Nah, tapi kita bisa menambahkan, jadi anggap kita punya engine sendiri yang masih belajar, yaitu belajar informasi yang kita terapkan. Nah, jadi jangan takut bahwa ini sangat kompleks karena kita selalu melihat si Google, si Microsoft, kita pakai aja, jangan dibikin baru lagi. Tapi kita bisa bikin engine kita sendiri yang khusus spesifik tentang urusan kita misalnya. Nah, nanti begitu itu di-combine, itu sangat-sangat powerful.
Ya, jadi sekali lagi jangan takut. Kalau ada apa-apa kita komunikasi, kirim data, kirim informasi ke saya. Nanti coba saya lihat apakah saya bisa bantu. Kalau saya bisa bantu, tentu saya sangat senang hati bisa bantu. Dan saya pikir kita harus berkolaborasi. Ya, saya kebetulan adalah diaspora Indonesia di Australia dan kami juga berusaha berbuat membangun bersama Indonesia dari desa, UMKM dan diaspora. Ya, jadi ada apa-apa, don't worry. Pokoknya kasih tahu ke Pak Lisman, nanti Pak Lisman ke hubungan saya atau langsung silakan. Ya, jadi jangan takut. Oke? Baik. Masih ada lagi? Silakan satu lagi kalau ada. Ya, selamat malam Pak Rudolf, Pak Lisman. Sebenarnya terkait juga dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Farah tadi. Mesin itu di era AI, ketika mesin itu semakin dikasih data, dia akan semakin cerdas, semakin kaya kan gitu kan. Nanti akan masuk ke machine learning atau deep learning, akan ketemu dengan AI, akan di-generate menjadi sebuah data baru atau informasi baru. Bahkan menciptakan konten baru gitu kan, Pak. Nah, Bapak tadi telah menjelaskan bahwa yang nanti main itu bukan lagi manusia karena berhubungan dengan mesin-mesin ini, bahwa si hulu tadi akan membayar dengan hilir, itu yang ngatur adalah mesin. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana menjaga AI ini tetap mengatur bahwa segala pembagian hulu bayar berapa, hilir terima berapa, itu adalah berdasarkan kesepakatan. Bukan tidak mungkin, saya mencontohkan di pemerintah saja. Di pemerintah itu mungkin, sependek pengetahuan saya ya Pak, ketika membuat Omnibus Law itu menggunakan AI juga untuk mencari pasal-pasal yang mungkin tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Tapi belum dapat menciptakan klausul baru, klausul pasal baru. Nah, ke depan itu tidak dipungkiri pasti AI akan bisa gitu. Nah, bagaimana di proyek ini AI itu dibatasi, dia tidak akan belajar untuk membuat klausul pasal baru dan menciptakan celah-celah hukum baru begitu. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya apa yang saya ngertikan ya, itu AI itu tidak bisa buat sesuatu yang baru, tidak akan bisa, karena datanya itu dari manusia juga yang sudah ada. Dia hebat kombinasi, dia logiknya bisa di-link, dia persistent, consistent, itu very powerful dari AI. Tapi logik baru itu dia nggak ada. Tapi gini, coba gunakan ChatGPT ya, argue coba sama ChatGPT. Ya, waktu argue itu ya, dia tuh bisa pertama dia bilang apa yang kita sampaikan itu katakan tidak benar, ya, karena dia mengatakan itu karena data yang dimasukkan ke sistem mereka. Contoh yang paling gampangnya kalau kita menggunakan cara behavior dari Asia, akan sangat mereka tuh akan pusing gitu, karena pikiran data yang dimasukkan itu cara Eropa. Jadi ego yang itu tinggi sekali. Kalau kita bilang kita bisa hidup nggak mau ego, dia akan argue nggak make sense itu kata-kata kita. Tapi dengan kita kasih argumen, artinya dia tuh belajar. Nah, tapi kan dari kita. Nah, memang kita tuh satu orang di dunia yang mengatakan itu, di dunia lain kan dia pikir, oh si AI kok bisa tahu ini. Nah, sebetulnya nggak tahu karena ada satu orang yang memberitahu ke si AI itu. Gitu. Nah, jadi AI itu tidak mungkin belajar baru, tapi dia bisa, tidak bisa create data fantasi baru, ya. Tapi dia tuh selalu menggunakan data-data yang dimasukkan untuk berargumentasi, dan cara dia berargumentasi itu sangat konsisten dan make sense, seolah-olah kita punya asisten yang begitu hebat. Setelah kita argue sama dia bisa mendapat essence apa yang kita ngomong, dan dia bisa menjadi quote unquote expert
dari diskusi ini. Kenapa? Karena diskusi kita dengan dia terbatas dari pikiran kita. Kalau dia enggak, dia tidak terbatas pikiran kita, dia terbatas dari pikiran sedunia. Kebayang nggak? Very powerful. Dan kadang-kadang saya juga amazed ya, impressed dengan jawaban-jawaban dari AI, tapi saya tahu bahwa dia tahu dari sistem lain. Atau juga bisa ditanya, Anda tahu ini dari mana? Dia akan mengetahui, dia akan bilang, terutama gini ya, misalnya kita masukkan PDF, dia baca, dia kasih summary, terus nanti dia kasih informasi, kita bisa tanya, kamu dapat dari mana? Dia akan bilang, saya dapat informasi dari page 25, dan dia kasih lihat informasinya dari mana. Cuman bedanya, dia informasi yang di halaman 23 sama halaman 10 sama halaman 12 itu dia bisa di-combine di otak dia tuh, itu menjadi satu satuan. Kalau kita kan lupa lagi, bolak-balik sampai kita ngerti itu kan perlu waktu. AI enggak, begitu baca dia bisa link, bisa dapat. Nah, itu very powerful, tapi bukan baru. Dia hanya menyajikannya sangat cerdas dan sangat dia nggak lupa, kira-kira gitu. Ya, jadi jangan takut, dia nggak akan bisa bikin jadi seolah tuh orang hebat yang barang baru yang dia bisa generate. Sejauh ini saya belum lihat. Kalau itu ada, wah saya mau belajar. Walaupun disebut kreatif AI. Ya. Oke, ada lagi? Kita ngobrol lagi, silakan. Oh, waktunya. Ya. Akhirnya waktu juga yang menentukan ya. Tetapi saya melihat ada yang sangat menarik dalam diskusi ini, dan juga ada gap yang masih begitu lebar dari cara berpikir AI, di mana dia bukan seperti pola analisis lama berbasis hipotesis ya. Hipotesis kan 2 variabel. Kalau artificial intelligence bisa sampai ribuan variabel sekaligus diolah dan kemudian ditemukan strukturnya gitu. Nah, itu yang menjadi hal yang luar biasa ya. Jadi cara berpikir hipotesis itu kan ada hubungan antara kemakmuran seseorang dengan dia cenderung untuk bermewah-mewah gitu. Sekian persen atau hubungannya dalam regresi linear katakan disebutkan 0, sekian gitu. Ini sudah obsolete ketika artificial intelligence memberikan penghitungan dan kemudian membuat analisis itu bukan hubungan antara 2 variabel, tetapi ribuan variabel sekaligus bisa dia susun sehingga dia tidak lagi dalam bentuk satu bidang ya Pak ya. Betul. Dia ada dari ruang nih, titiknya itu bukan titik atau apa, nggak tahu lagi namanya apa. Vektornya itu bisa mempunyai selisih yang sangat ketat dengan yang lain. Seperti laser lah. Laser itu kan sangat tajam. Nah, coba bayangkan, luar biasa. Nah, jadi maksud saya, ke depan ini kita harus dihadapkan pada tantangan bahwa performance manajemen sektor publik akan bagaimana. Karena apa? Catatannya adalah ketika AI diterapkan, hierarki itu sudah loose ya. Karena segalanya bisa terbuka, kemudian hubungan antara bos dan bawah tidak tertutup lagi karena seluruh informasi bisa just in time gitu loh. Kira-kira demikian. Nah, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kalau ada hal-hal yang belum sepenuhnya bisa kita respons, anggap bahwa ini adalah challenging dari mata kuliah ini atau pengetahuan itu sendiri. Bahkan juga mungkin ke depan ini ada koreksi terhadap apa yang disebut dengan performance management pada sektor publik, nggak tahu oleh siapa. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf, kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudolf. Anda tahu perjalanan kami ke sini tadi, itu ketemu dulu dengan Dirut Pamjaya dengan bicara sampai 2 jam. Bayangkan 2 jam sampai demikian. Baik ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Yuk, mari. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih. Malam Pak.
Oh, bisa. Oh sebentar, kita mau foto dulu ya, boleh ya? Boleh, Pak. Ya. Silakan kamera dibuka. Nah, sebentar. Ini kontrol copy. Satu, kedua, sebentar, kontrol copy. Copy. Dan ketiga, oh dulu. Oke, terima kasih banyak. Datanya nanti coba saya kasih ke Pak Lisman. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat, Pak. Ya. Terima kasih.